Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Wassalatu wassalamu ala Muhammad ibn Abdillahilladzi arsalahu syahidan wa mubasyiran wa da'iyan bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kesempatan, kesehatan pada hari ini sehingga kita bisa melanjutkan pembahasan pengantar ulumul Quran dengan keadaan yang tidak kurang apapun. Baiklah ibu-ibu, kita mulai dengan pembahasan bab yang ke-6 tentang marhalah-marhalah atau fase-fase surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mengikuti pendapat Abul Qasim An-Naisaburi yang wafat tahun 406 Hijriah, bahwa menyusun surat-surat Al-Quran secara urut menurut urutan-urutan turunnya atau kronologis harus sesuai dengan sejarah dan masa turunnya. Maka tentulah kita dapat membagi surat-surat Al-Quran itu baik Makkiyah maupun Madaniyah masing-masing menjadi 3 marhalah atau fase, yaitu yang pertama marhalah ibtidaiyah, yaitu fase permulaan. Yang kedua, marhalah mutawasitoh, yaitu fase pertengahan. Yang ketiga, marhalah khitamiyah atau fase penghabisan. Kita tidak banyak mengalami kesulitan di dalam menyusun urutan marhalah-marhalah dari surat-surat Makkiyah dan Madaniyah, apabila kita selalu berpegangan dengan riwayat dan sumbernya yang paling sahih dan mempergunakan pedoman-pedoman yang biasa dipakai oleh para ahli hadis yang kenamaan di dalam meneliti dan menilai suatu riwayat. Untuk menyusun urutan marhalah-marhalah dari surat-surat Madaniyah relatif lebih mudah, sebab sesudah hijrah di Madinah, Islam dapat berkembang pesat dan telah banyak orang-orang Islam yang menghafal, menulis, dan membaca Al-Quran. Dan telah mudah orang mendapat kesempatan menyalin, meriwayatkan Al-Quran, dan mendalami ajaran-ajarannya. Kita agak mengalami kesulitan di dalam menentukan marhalah-marhalah dari surat-surat Makkiyah, terutama marhalah ibtidaiyahnya atau fase permulaan. Sebab Islam pada permulaan di Mekah merupakan sesuatu yang masih asing. Hanya sekelompok kecil saja yang beriman pada tahun-tahun pertama wahyu diturunkan. Maka sukarlah bagi orang-orang yang tidak masuk ke dalam golongan as-sabiqunal awwalun untuk mengetahui periodisasi wahyu-wahyu yang turun dan sulit pula menentukan wahyu-wahyu yang turun pada fase pertama. Akan tetapi, apabila kita kesampingkan hal-hal yang masih diperselisihkan ulama mengenai urutan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah menurut masa turunnya atau kronologis, maka tidaklah sulit bagi kita untuk meletakkan di hadapan kita sejumlah surat atau ayat Al-Quran yang terdapat persamaan atau perserupaan yang satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menunjukkan kepada kita bahwa surat atau ayat itu diturunkan pada marhalah atau fase pertama, kedua, atau terakhir, baik di Mekah maupun di Madinah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang A, marhalah-marhalah atau fase-fase dari surat-surat Makkiyah. Di antara surat-surat yang telah disepakati oleh para ahli tafsir dan sejarah bahwa surat-surat itu turun di Mekah pada marhalah ibtidaiyah atau fase Makkiyah yang pertama adalah yang pertama surat Al-Alaq, yang kedua Al-Mudaththir, yang ketiga At-Takwir, yang keempat Al-A'la, yang kelima Al-Lail, yang keenam Al-Insyirah, yang ketujuh Al-Adiyat, yang kedelapan At-Takatsur, yang kesembilan
An-Najm. Di antara surat-surat yang turun pada marhalah mutawasitoh di Mekah atau fase Makkiyah 2 adalah yang pertama adalah surat Abasa, yang kedua At-Tin, yang ketiga Al-Qari'ah, yang keempat Al-Qiyamah, yang kelima Al-Mursalat, yang keenam Al-Balad, yang ketujuh Al-Hijr. Di antara surat-surat yang turun pada marhalah khitamiyah di fase Mekah yang terakhir adalah surat Ad-Dukhan, yang kedua Az-Zukhruf, yang ketiga As-Saffat, yang keempat As-Sajadah, yang kelima Ibrahim, keenam Al-Kahfi, yang ketujuh Az-Zariyat. 3 kelompok surat Makkiyah tersebut meskipun masing-masing telah jelas ada tanda-tanda atau ciri-ciri khas diturunkan di Mekah, namun masing-masing masih terdapat sedikit perbedaan mengenai uslubnya dan isinya. Bahkan tiap-tiap surat dari tiap-tiap kelompok tersebut menonjolkan suatu pikiran atau ide atau persoalan yang utuh dan bulat, yang berdiri sendiri dengan style bahasa dan stressing atau tekanannya yang agak berbeda antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, analisa surat-surat Makkiyah pada marhalah fase pertama, yaitu surat Al-Alaq. Di dalam surat Al-Alaq yang kita pandang sebagai surat pertama Al-Quran yang diturunkan, dapatlah kita lihat suatu gambaran yang hidup mengenai peristiwa besar yang pernah terjadi pada sejarah manusia, yakni pertemuan Nabi Muhammad dengan Jibril untuk pertama kali di Gua Hira dan penerimaan wahyu yang pertama setelah Nabi berusia 40 tahun. Bagian pertama surat Al-Alaq ini mengarahkan Muhammad SAW kepada Allah agar ia berkomunikasi dengan Allah, dan ia dengan nama Allah membaca ayat-ayat Al-Quran yang diterima melalui wahyu atau Jibril, bukan membaca tulisan di atas kertas, sebab ia adalah ummi yang tidak pandai baca tulis. Sebab dari Allah lah asal mula segala makhluk dan kepadanya pula lah kembali semuanya itu. Wahyu pertama itu juga mengingatkan bahwa Allah telah memuliakan atau menjunjung martabat manusia dengan melalui pena atau tulis baca. Artinya, dengan proses belajar dan mengajar itu, manusia dapat menguasai ilmu-ilmu pengetahuan. Dan dengan ilmu-ilmu pengetahuan ini, manusia dapat mengetahui rahasia alam semesta yang sangat bermanfaat bagi kesejahteraan hidupnya. Padahal manusia itu dijadikan oleh Allah dari segumpal darah yang melekat di rahim ibu. Yang B. Surat Al-Mudaththir. Pada permulaan surat Al-Mudaththir yang kita pandang sebagai ayat-ayat yang turun sesudah terjadi fatrah atau fatrah wahyu atau terputusnya wahyu sementara, Allah memanggil Nabi agar ia segera bangun meninggalkan tempat tidurnya dan bersiap menjalankan tugas sebagai Nabi dan Rasul dengan semangat yang tinggi. Karena di hadapannya telah menunggu suatu perjuangan yang berat dan panjang. Nabi diperintahkan agar selalu membesarkan Tuhannya, menganggap kecil segala sesuatu yang ada di alam semesta ini dibandingkan dengan Allah. Dan ia disuruhkan pula agar membersihkan pakaiannya sebagai tanda kebersihan dan kesucian cita-citanya, menjauhkan dirinya dari semua perbuatan syirik dan dosa-dosa lainnya. Dan di dalam menjalankan tugas-tugas dari Tuhannya itu, hendaklah beliau tetap sabar dan ikhlas tanpa pamrih, karena semata-mata hanya mencari keridhaan Allah.